Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan channel Teguh Jaya Properti, agen properti untuk wilayah Kabupaten Projo. Untuk kali ini kita akan membahas untuk tipe rumah yang ada di Kabupaten Projo, khususnya yang masuk di daftar pemasaran di agen Jaya Teguh Jaya Properti. Jadi kalau dari saya sendiri teman-teman, untuk di agen Teguh Jaya Properti itu untuk tipe sendiri itu bervariasi teman-teman ya. Jadi kalau untuk tipe sendiri itu dari tipe kecil, minimalis lah kalau ada yang menanyakan untuk perumahan. Jadi tipe minimalis itu mulai dari tipe 30 teman-teman. Jadi tipe 30 itu tipe minimalis. Jadi tipe 30 itu sendiri biasanya tergantung dari lebih bagus tergantung dari luas tanahnya. Kalau luas tanahnya itu lebih dari 60 ataupun 70 meter, itu nanti sarannya lebih besar dan bisa untuk perkembangan selanjutnya. Nanti kalau pas tipe 30 ke depannya kok punya rezeki ataupun punya uang lebih, bisa dibuat ruangan lagi atau mau direnov lagi seperti itu. Tapi dengan ukuran tuh kecil Pak teman-teman. Jadi kalau tipe 30 sendiri itu ada sebagian kamar itu yang akan berukuran 2 ataupun 2,5 meter teman-teman. Jadi kecil banget teman-teman. Jadi kalau untuk kadang ada beberapa tipe 30 dibuat satu kamar teman-teman, karena kalau dibuat 2 kamar itu kecil banget. Itu pasti seperti itu. Jadi kalau dibuat satu kamar itu lebih besar, 3x3 bisa. Nanti sisa tanahnya bisa sisa yang ruangannya itu bisa buat ruangan keluarga ataupun ruangan untuk apa ya, bisa kalau yang kerja bisa untuk ruangan kerja lah seperti itu. Cuma kalau dibuat 2 kamar untuk kamar tidur itu pasti yang satu akan kecil teman, karena dengan luasan hanya tipe 30 aja. Nah, seperti itu. Jadi kalau tipe itu kecil itu nanti kan tergantung dari luas tanah. Kalau luas tanah itu besar di atas 70 itu bisa nanti untuk depan belakang untuk penambahan nanti kedepannya renovasi ataupun renov atau perubahan ruangan seperti itu. Nah kalau tipe 36 sendiri teman-teman, tipe 36 itu masih lumayan. Itu ada yang 3x3, ada yang 3x2,5 juga. Cuma lumayan juga teman-teman, dan ruangannya pun lebih besar. Nah itu kalau luas tanah kalau di Projo sendiri itu yang saya tahu, yang saya pasarkan itu paling kecil itu 64. Sekarang udah jarang teman-teman. Malah bahkan developer di Projo sendiri itu sekarang hampir ngambil minimal luas tanah itu di sekitaran 70 meter persegi. Jadi kok dibuat tipe 36 itu udah standar teman-teman. Tipe 36 luas tanah 70 itu udah standar, sudah bagus, sudah kalau di renov lagi itu sudah bagus dan sudah besar. Jadi kalau penambahan ruangannya pun lebih besar. Nah terus kalau tipe 45 itu lebih besar sedikit daripada tipe 36. Kalau kita sendiri kan tipenya dari tipe 30, 40, 45, 50 dan selanjutnya. Kalau untuk luasan tanah itu kita mulai dari 70, 74, 76 dan seterusnya juga. Kalau untuk luas tanah itu tergantung dari pembagian yang dibagi per petaknya untuk developer sendiri. Kalau untuk tipe sendiri itu kan standar teman-teman. Jadi tergantung peminatnya paling banyak kemana. Tapi kalau tipe 30 itu jalan teman-teman. Jadi tipe 30 itu hanya diperuntukkan ya pas sebelumnya. Jadi untuk dana yang sekiranya mepet banget. Kalau tipe 36 itu kok seandainya dengan dia sekitaran harga 200 juta, mungkin kalau tipe 30 itu hanya 175, 180 juta. Jadi mungkin mengurangi beberapa nominal juga lumayan teman-teman. Jadi kalau untuk di Projo sendiri memang seperti itu. Jadi kadang-kadang kita buat di developer itu tidak ada wacana tipe 30, tapi karena konsumen ini kok berniat untuk nyari hunian dengan dana yang mepet lah teman-teman. Jadi kita menyesuaikan aja seperti itu. Jadi kita buatkan tipe 30 dengan spesifikasi apa yang ada. Jadi mau kamar 1, kamar 2 itu kecil. Kalau tipe 30 memang minimal kamar 2 itu udah bagus Pak teman. Ukurannya udah standar lah. Kalau untuk keluarga seperti apa itu udah standar. Nah, apalagi kalau udah punya yang keluarga itu yang sudah ada anak itu udah hampir 1 atau 2 itu udah pengaruh juga untuk hunian. Jadi nggak sulit juga teman-teman. Sekarang kebanyakan juga seperti itu. Jadi kalau untuk tipe sendiri itu sesuai dengan pertama dengan budget, dengan kemampuan juga.
Cuman kalau untuk tipe gede udah diatur dari developer sendiri teman-teman. Jadi kalau tipe 30 itu berapa sih harganya, tipe 36 berapa, tipe 40 berapa, tipe 45 berapa. Jadi kita bisa mau berapa sih, tipe berapa yang kita inginkan, seperti itu sesuai dengan budget kita. Jadi sebagai konsumen itu punya budget untuk berapa, di angka berapa kita bisa mampu untuk nanti kedepannya untuk mau pasangannya mau ngangsur atau cicilan untuk bisa, seperti itu. Jadi banyak konsumen itu yang nyari itu tergantung dari budget teman-teman. Kalau untuk di proses sendiri seperti itu, mungkin kalau di luar mungkin di wilayah Jakarta ataupun di mana-mana, mungkin di luar kota sana mungkin hampir sama teman-teman. Cuma bedanya kadang-kadang kalau di Projo sendiri itu masih murah teman-teman, jadi masih standar lah untuk harganya, karena tanah di Projo itu masih lumayan tidak tinggi sebenarnya. Tapi semenjak ada bandara di Yogyakarta, nah itu lumayan untuk harga tanah di Projo itu naik signifikan, hampir 300 sampai 400 ribu per meternya teman-teman. Yang awalnya cuma 200 ribu, 150, sekarang udah sampai 500, bahkan ada yang 1 juta per meternya. Jadi sebagai developer juga menyesuaikan juga untuk harganya, dan dari untuk agen juga yang lebih apa ya, menyampaikan konsumen juga lebih bisa juga, karena dari budgetnya juga mepet dengan keinginannya pengen di kota, itu juga mempengaruhi juga teman-teman, karena banyak konsumen juga nyari yang daerah kota cuma dengan budgetnya yang minim seperti itu. Cuma itu juga kita juga solusi juga. Mungkin ada beberapa lokasi yang bisa dibuatkan tipe kecil, ada beberapa lokasi yang tidak bisa karena sudah hitung-hitungannya developer nggak bisa kalau tipe 30 dengan rencana 80, jatuhnya jauh banget teman-teman. Biasanya kalau tipe 30 itu 60 teman-teman, 70 udah paling bagus teman-teman. Cuman kalau seandainya kok tipe 30 dengan rencana 80 ya apa ya, kalau kata kita juga berpikirnya untuk logis sendiri itu nggak bisa teman-teman, terlalu banyak banget tanahnya yang digunakan. Palingan kalau tipe 30 itu paling 60, 64, 65, 66 itu masih bisa untuk tipe 30, masih terjangkau lah untuk harganya. Kalau udah lebih 70 nggak bisa, kalau saya nggak masuk lah. Itu pun nanti kalau masuk pun nanti harganya pasti akan mahal. Walaupun harga rumahnya murah, masih yang dijual harga mahal itu karena tanahnya. Nah, cuma kalau seandainya kita menyesuaikan itu bisa seperti itu. Jadi dan untuk rumah di Projo sendiri, khususnya untuk di Kabupaten Projo sendiri itu bisa untuk request bangunan teman-teman. Jadi developer properti yang kita pasarkan dari kami sendiri itu semua developer itu memberikan solusi untuk penghuni ataupun konsumen itu bisa request bangunan. Nah, contohnya untuk bangunannya pasti beda-beda teman-teman. Untuk rumah yang tipe 30, 36, 40 itu pasti beda semuanya, pasti bentuknya beda. Nanti akan saya jelaskan di konten berikutnya perbedaan antara perumahan subsidi dengan perumahan konvensional. Tapi kalau saya sendiri untuk saat ini yang masuk ke daftar list untuk kita pasarkan itu hampir 90% itu konvensional teman-teman. Karena untuk perumahan subsidi sendiri itu pertama juga pasti tipenya lebih kecil, suasananya pun lebih kecil juga, mungkin harga lebih murah. Tapi kan untuk kualitas kita juga masih tahu lah kalau untuk subsidi dengan konvensional walaupun harga lebih murah seperti itu. Jadi mungkin di konten berikutnya akan saya jelaskan untuk perbedaan antara beda enggak sih Kak, apa Mas kalau seandainya subsidi dengan konvensional. Pasti banyak yang sama aja kok, beda teman-teman. Kalau untuk yang tahu itu pasti beda untuk pembangunan konvensional ataupun dengan subsidi seperti itu. Jadi di konten berikutnya akan saya bahas untuk perbedaan, bukan saja membedakan, enggak beda antara rumah yang konvensional dengan rumah subsidi. Dari harga pun beda, dari kualitas bangunan pun tetap beda teman-teman, seperti itu. Nah, untuk konten kali ini cukup sampai situ teman-teman. Jadi di Projo ini tipenya itu menyesuaikan. Kalau untuk luas tanah itu emang lumayan mas teman-teman. Jadi luasnya itu juga lumayan karena bisa untuk biasanya di belakang masih sisa tanah ataupun walaupun cuma 1,5 meter ataupun sampai 2 meter. Depan masih bisa untuk garasi mobil ataupun motor 3 ataupun 4. Depan juga masih bisa untuk teras, untuk khususnya untuk ibu-ibu itu bisa untuk menanam tanaman ataupun membuat kolam tanaman kecil itu masih bisa kalau di Projo. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi sampai sini dulu untuk konten
kali ini untuk bahas untuk masalah tipe ataupun luas tanah untuk yang dipasarkan yang di wilayah Purworejo seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Mohon dukungannya untuk channel Teguh Jaya Properti ini yang baru berkunjung ataupun baru menemukan channel ini. Saya mohon untuk bisa di subscribe untuk bisa channel ini bisa berkembang, atau nanti ada masukan ataupun pertanyaan boleh teman-teman, saya perbolehkan untuk pertanyaan yang berhubungan dengan properti nanti bisa dipertanyakan di dalam komentar, bisa nanti kok bisa saya jawab ya akan saya jawab, kalau belum akan saya tanyakan dulu untuk yang lebih vital. Nah seperti itu teman-teman, jadi bisa untuk bahas untuk konten berikutnya. Jadi apa yang pertanyaan teman-teman ya akan saya buatkan konten untuk menjawab jawabannya, apa yang saya tahu seperti itu. Apa yang terjadi di Purworejo ini sekarang sudah pesat perkembangannya, banyak juga untuk khususnya untuk perumahan itu sudah hampir 80% sudah banyak teman-teman. Jadi Purworejo itu kalau teman-teman tahu itu hampir 80% walaupun di desa dengan di kota itu hampir sama, seimbang untuk pembangunan perumahan. Karena perumahan itu membantu yang ingin memiliki rumah dengan budget yang minim, tapi bisa lah kalau perbulannya bisa ngangsur seperti itu, dengan tidak harus beli materialnya, harus mencari tukang, itu kan perlu biaya yang banyak. Teman kita sudah ada dengan adanya properti perumahan di Purworejo itu semakin membantu untuk teman-teman yang sudah mencari hunian di khususnya untuk di Kabupaten Purworejo seperti itu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Terima kasih yang sudah mendukung juga. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan untuk perihal untuk properti di Purworejo bisa chat WA saya, akan saya kasih di kolom komentar, di kolom deskripsi.